Saudara, saya mendapat informasi bahwa tadinya anak dari Linda Pugiastuti rencananya dihadirkan dalam persidangan, namun kemudian batal dilakukan karena ada ketakutan dan kekhawatiran yang besar terhadap Teddy Minahasa. Seberapa besar sebenarnya pengaruh Teddy Minahasa dalam kehidupan Linda dan juga intervensinya dalam kasus ini? Kita coba perbincangan, saudara. Sudah bersama dengan saya ada anak dari Linda Pugiastuti, salah satu terdakwa dalam kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Saya harus menyamarkan identitasnya demi keamanan narasumber saya. Terima kasih Mbak sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu Mbak. Sehat. Anda mengenal Teddy Minahasa? Iya, mengenal. Seberapa sering Anda bertemu dengan Teddy? 2 kali bertemu. Pertama kali bertemu itu sewaktu saya masih SMP. Itu yang kedua itu di tahun 2020. Waktu pertemuan pertama waktu masih SMP itu dalam konteks apa pertemuan itu? Saya bertemu pada saat saya baru pulang sekolah. Itu terus ketemu beliau gitu. Di rumah? Iya, ketemu. Artinya Teddy Minahasa biasa ke rumah ya? Ya. Dan sosok Teddy ini di mata Anda tuh seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional. Anda pernah dimarahi? Iya, pernah. Apa yang terjadi waktu itu? Yang siang ya, ditelepon oleh mama saya gitu. Ini pertemuan yang kedua 2020 ya? Ya, pertemuan kedua siang untuk saya segera pulang ke rumah cepat-cepat gitu. Saya tanya kenapa itu Pak Teddy di rumah mau ketemu gitu. Terus begitu saya pulang cepat-cepat sampai di rumah, beliau tiba-tiba langsung marah ke saya gitu ya, nunjuk-nunjuk saya terus melotot juga gitu. Kemarahan apa waktu itu yang disampaikan? Saya juga nggak tahu. Apa yang ucapan yang keluar dari Teddy Minahasa waktu itu ke Anda? Saya sakit hati dengan mama kamu, dia bilang gitu. Anda melihat sebelumnya misalnya ada pertengkaran? Enggak. Setelah merasa dibohongin habis-habisan, saya paksa ambil handphone yang bersangkutan, saya pertontonkan di depan anaknya, saya ke rumahnya. Kebohongan orang tuamu. Saya tidak marah, tapi yang bersangkutan minta maaf, saya anggap selesai. Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi. Selain 2 pertemuan itu, apakah Teddy memang sering juga ke rumah? Enggak ada. Cuma 2 pertemuan itu yang ke rumah. Tapi Ibu memang sering pergi ya dari rumah lama gitu, dalam waktu lama? Iya. Oke. Dan itu biasanya selalu bersama Teddy atau belum? Kalau yang kemarin-kemarin iya, tapi selain itu enggak. Ibu pernah bercerita soal seperti apa hubungannya Teddy dengan Ibu? Saya nggak tahu. Nggak pernah diceritakan. Jadi nggak tahu juga apa yang terjadi antara Teddy dan juga Ibu Anda? Tidak. Oke, ketika di persidangan kemudian Linda, Ibu Anda ini mengungkap banyak hal yang mengejutkan publik, itu mengejutkan Anda juga? Iya, betul. Apa yang terpikir dari Anda ketika mendengar yang muncul dari Ibu? Kaget pasti, karena biasanya mama itu selalu cerita apapun saya gitu ya. Tapi ini dia nggak pernah cerita gitu. Biasanya Ibu cerita soal apa saja ke Anda? Dia kerjanya seperti apa gitu ya, ngapain gitu. Seperti itu sih. Tapi soal hubungan dengan Pak Teddy itu dia nggak cerita sama sekali. Sepengetahuan Anda, Ibu itu apa sih bekerjanya? Setahu saya dia tuh sebagai informan ya untuk yang polisi seperti itu. Sempat menyebut ya Ibu, misalnya Ibu juga bekerja untuk Pak Teddy begitu? Nggak menyebutkan. Saya mendapatkan informasi juga bahwa Anda ketika mau jadi saksi di persidangan tapi kemudian membatalkan itu, tidak jadi karena ada ketakutan. Ada intervensi yang Anda dapatkan? Nah, intervensi sebenarnya enggak, cuma saya masih ingat ya pressure yang saya terima pada saat saya pulang ke rumah itu, arogansinya beliau seperti apa, dan saya takut itu akan kena ke saya lagi atau ke keluarga saya yang lain gitu. Selain bertemu langsung seperti itu, pernah mungkin ia meluapkan kemarahan juga melalui pesan singkat dan sebagainya ke Anda? Pesan singkat ada gitu ya, cuma lebih ke telepon waktu itu, marah-marah juga. Sebelum pertemuan itu atau setelah? Setelah pertemuan itu. Apa yang disampaikan? Cuma bilang saya sakit hati dengan orang tua kamu, seperti itu aja. Tidak ada lagi kata-kata lain yang disampaikan? Enggak. Setelah kasus tertangkapnya ini, pernah ditelepon oleh entah itu oleh orangnya Teddy atau Teddy-nya sendiri? Enggak. Tidak pernah ditelepon juga? Sebelum kasus ini, Ibu pernah cerita tentang sesuatu hal misalnya? Dia cerita soal penangkapan yang dia lakukan gitu ya. Karena kan dia pernah nggak pulang selama 1 bulan gitu ya. Karena kan selalu kan dia pasti namanya orang tua kan ngecek ke anaknya.
Itu pada saat telepon itu saya tanya kenapa belum pulang gitu. Dia bilang masih bantu lidik katanya gitu. Nah itu yang selalu diceritakan sih sama mama saya. Sepengetahuan Anda, sejak kapan Ibu membantu polisi sebagai informan? Oh, udah lama sih. Seingat Anda? Saya nggak tahu pasti tahunnya, tapi beberapa tuh yang 2018, 2019 itu saya masih ingat. Ada penangkapan-penangkapan yang diceritakan oleh Ibu, itu bagian dari pekerjaan dia. Oke, tadi cerita soal yang 1 bulan menghilang itu yang tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2019 ya kalau nggak salah. Itu Batam. Kemudian yang sempat disebut oleh Ibu Anda juga di persidangan soal berada di laut selama 2 bulan ya kalau saya tidak salah, itu diceritakan ke Anda juga? Diceritakan secara spesifik tidak, cuma setelah pas pulang saya tanya kenapa 2 bulan nggak pulang gitu ya. Dia bilang lagi ikut ke Laut Cina Selatan. Ibu Anda ke Taiwan misalnya, pernah diceritakan ke Anda? Iya. Apa yang disampaikan waktu itu? Terus saya tanya kemana, dia bilang ke Taiwan gitu. Terus saya tanya urusannya apa, waktu itu belum ngomong gitu. Terus tapi pas waktu di Taiwan itu mama telepon gitu untuk ini belum pulang gitu. Terus saya tanya ada urusan apa, katanya PM lagi negosiasi, bilangnya seperti itu. Yang disebutkan dalam persidangan itu ya, soal negosiasi ke pabrik sabu itu ya? Betul. Tapi Anda waktu itu tidak tahu? Tidak tahu. Apa tujuan? Iya, tapi pas diceritakan setelah pulang itu, Bapak Teddy gitu negosiasi di sana gitu, minta disisihkan gitu, dan minta 100 juta itu 100 miliar? 100 miliar, iya. Itu saya bilang, selalu bilang jangan seperti itu. Terus dia bilang, mama juga bilang, ya dia nggak mau, tapi si Pak Teddy-nya minta seperti itu gitu. Ibu biasa menyebut Teddy Minahasa ini dengan sebutan apa? Kadang kalau sama saya, kadang Bapak TM, kadang Bapak Jenderal gitu. Sepengetahuan Anda nih, Ibu mengenal petinggi-petinggi ini kan banyak yang dikenal petinggi-petinggi kabarnya. Itu dari mana sih? Oh, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu soal itu. Selain Teddy Minahasa, ada juga misalnya petinggi lain yang sempat diceritakan? Enggak. Tentang hubungannya dengan Dodi misalnya, itu sempat disampaikan juga? Enggak juga. Nggak pernah cerita? Pernah cerita. Jadi satu-satunya yang Anda tahu adalah hubungan antara Teddy Minahasa dan Ibu ya, begitu ya. Di luar dari itu Anda nggak pernah dengar ceritanya. Enggak. Jadi kalau kita lihat kan dalam persidangan ini Ibu Anda sangat disorot dengan melalui pernyataan-pernyataan yang keluar darinya, baik itu terkait dengan disebutkan soal pernikahannya. Anda mengetahui soal itu? Enggak tahu. Tidak tahu soal pernikahannya. Kemudian soal perjalanan ke Taiwan, soal Laut Cina Selatan itu, dan pernyataan-pernyataan itu kemudian dibantah oleh pengacara dari Teddy Minahasa, bahkan oleh Teddy Minahasa sendiri. Anda berkeyakinan Ibu Anda jujur? Jujur. Apa yang membuat Anda yakin? Mama itu sosok yang selalu cerita apa adanya sama anak-anaknya gitu. Dia selalu bilang ke kita anak-anaknya apapun yang terjadi itu jujur yang utama. Teddy Minahasa kan sempat tadi Anda sebutkan ngomong bahwa dia kecewa dengan Ibu Anda. Artinya ada hal yang tidak cocok. Artinya dari dulu sering ada ketidakcocokan antara Teddy dengan Ibu. Kalau sering atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi namanya orang kan kalau itu cekcok itu biasa. Kalau menurut saya gitu. Anda yakin bahwa Ibu banyak membantu Teddy? Iya. Dan kalau sekarang dikatakan bahwa Linda banyak berbohong? Kalau buat saya, Mama adalah sosok yang jujur sih. Sebelum ataupun setelah penangkapan, kasus ini bergulir, sempat bertemu dengan Ibu? Iya. Apa yang disampaikan? Pasti Mama itu minta maaf sih. Kenapa bisa ada kejadian seperti ini gitu ya. Itu selalu minta maaf sih ke anak-anaknya gitu. Ada hal lain yang disampaikan, misalnya dia merasa tertekan atau dia ditekan atau dia diintervensi? Itu nggak ada sih. Cuma mungkin karena dia stres berat aja di situ. Dan hanya permintaan maaf yang keluar? Iya. Anda berkeyakinan bahwa kejujuran yang disampaikan oleh Ibu Anda ini akan bisa membantu Ibu? Saya harap iya. Anda 3 bersaudara. Tentu setelah Ibu dalam kasus ini bertiga ngobrol dong. Iya. Apa yang kemudian jadi pembahasan? Apa yang harus kita lakukan pasti gitu. Kita anak-anaknya tetap dukung Mama apapun yang terjadi gitu. Karena kita tahu Mama itu
sudah jujur di dalam persidangannya. Mama itu punya impian bahwa dia tidak mau menyusahkan anak-anaknya di hari tua gitu. Jadi kalian akan tetap mensupport apapun yang terjadi. Tuntutan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, tapi penentu akhir nanti adalah vonis dari hakim. Apa yang Anda dan juga saudara lain harapkan dari vonis nanti hakim? Semoga mendapat keringanan sih, keringanan hukuman. Bukan bebas. Kayaknya itu nggak mungkin, tapi ya seringan-ringannya. Jadi yang paling adil untuk ibu adalah Mendapatkan keringanan. mendapatkan keringanan hukuman. Baik, kalau bertemu dengan ibu, Mbak biasanya bilang apa ke ibu? Kalau mungkin sekarang ada ibu juga di sini. Nggak usah mikirin anak-anak gitu ya. Kita akan selalu tunggu mama pulang. Itu aja. Baik, terima kasih banyak ya Mbak sudah bersedia berbagi cerita, berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu, tetap semangat. Makasih ya Mbak.